Di kedudukan paling enak itu ngaji, nizamul ilm. Seman cita-cita itu menjadi orang yang bisa. Jangan sampai nanti ilmu hanya berhenti di saya. Paham ya? Punya cita seperti itu. Jangan sampai ilmu berhenti di saya. Kita harus nyampe pada orang berikutnya. Itu namanya barokah. Seman bayang no, seorang guru, dia punya murid, muridnya punya murid lagi, punya murid lagi. Terus kebaikannya itu jariah yang tidak akan pernah habis ya. Itu nikmat nizamul ilm. Nizamul ilm itu seperti itu. Itu namanya dengan barokatul ilm. Ilmu yang baru. Bagaimana enggak barokah? Dari satu orang punya murid banyak lagi. Masing-masing punya murid lagi banyak lagi. Itu namanya ilmu yang barokah. Nanti zaman ilmu hanya nampak di zaman kalau ilmu pinter gak duwe murid, akhirnya apa, ilmunya gak nyampe pada orang berikutnya. Itu namanya ilmu yang tidak barokah, ilmu yang tidak nizam. Ada sekali waktu dalam kitab Ta'limul Ta'lim diterangkan, ada seorang kiai itu rawuh ke suatu daerah, semua santrinya yang diri alumni semua sowan semua. Satu orang santri yang disenangi itu enggak sowan. Akhirnya kenapa si fulan enggak sowan ke sini? Ya dia berkata, saya sedang sibuk merawat orang tua saya. Udah masuk kayak nyempatnya waktu. Sesibuk apapun harus disempatkan. Maka dia mengatakan, kamu tidak akan diberikan nizamul ilm. Bener, sampai poin alim dan tidak punya murid. Paham ya? Pas semua harus kepingin bagaimana nanti ilmu saya menjadi ilmu yang barokah. Seman punya murid, tapi murid-murid juga pinter loh, cuma malas kan ya. Wah terusan podo jekluk dewe-dewe ini kayaknya. Gimana punya murid? Kalau tirakat 11, kudu tirakat. Tirakat paling penting dia istiqomah itu. Tirakat paling bagus adalah zaman kon poso yo gak kuat, kon salat terus istiqomah aja gitu. Nah, ini sudah punya murid, semua cerita seperti itu. Saya harus ilmu saya jangan sampai harus nyampe di saya, dia harus nyampe pada orang berikutnya. Nanti di orang berikutnya nyampe lagi. Ila yaumil qiyamah enggak kentean ganjaran. Satu hari berapa juta Fatihah didapatkan. Di kebaikan melakukan itu yang ilmu yuntafa'u bihi, itu terus itu dapat pahala yang punya ilmu. Tapi kalau dapat barokahnya ilmu, satu barokahnya ilmu itu sambungkan. Peran orang tua itu penting. Jadi di taklim ada awakmu kepingin, yang benar gak enak, kepingin punya anak yang ahli fikih, sing loman nang para kiai nang para ulama. Kalau enggak anaknya anak kamu pasti jadi kiai. Paham ya? Jadi untuk dapatkan ilmu yang barokah, satu sambungkan. Jadi cuman ini mau haul. Ya cuk sampai orang tua aku sibuk, gak ada sibuk itu. Nyambungkan anaknya dengan kiainya. Kiai ini pondok ya Yai Sadili ini. Aku kan ganti batali beliau saja. Kalau barokai, semua barokai itu beliau. Paham ya? Ya disempatkan sesibuk apapun. Kalau gak duit utang no kau apa. Yang penting bisa hormat dalam itu nyambungkan anak dengan. Yang kedua, jangan sampai ada hakul adami. Urusan kita pernah menyakiti orang lain dengan tanpa enggak merem-merem konjone dikepuk, ada enggak seperti itu? Itu enggak dari ilmu gak barokah. Atau urusan uang, konjone dijajan dicolong, ngono niku. Lembar ini konjone dirusak, ada seperti itu. Nah itu enggak gak barokah. Dan juga sahriyai, iso bayar sahriyah gen jajan kuat, bayar sahriyah gak iso. Itu kan dia makan, dia mandi, itu kan bahaya, itu hakul adami. Itu bagaimana caranya? Berarti
dijogo itu, menghubungkan dengan pengasuhnya, itu terutama dalam seperti ini kegiatan haul. Jangan sampai ana wong tuwa onpel ojo sampai pun rawuh, jangan sampai mboten rawuh kudu rawuh niki. Kula kepingin ilmu sing barokah. Paham ya? Dan yang kedua, ojo sampai. Jadi kalau misalnya orang tua tidak bisa bayar saja, ya harus lapor. Gak bayar terus orang ini kan hakul adami. Atau yang kedua hakul adami sampean mendolimi temannya atau mengambil barangnya temannya, itu namanya, sehingga itu bisa mencegah keberkahan ilmu. Mari dijogo.